Oke, baiklah teman-teman. Di sini kita sudah menyiapkan bahan-bahannya teman-temannya. Oke, kita akan perkenalkan dulu apa yang kita butuhkan, apa bahan-bahannya untuk membuat plug ataupun minyak patri tersebut teman-teman ya. Ya, yang pertama kami perkenalkan teman-teman ya, kita harus punya oh, air keras ya, air keras ataupun ACL ya. Nah, ya, jadi ini udah agak sedikit buram ya teman-teman. Sudah sedikit air keras. Nah, HCl air keras teman-teman ya. Nah, ya ini udah agak sedikit agak kabur sedikit teman-teman. Tapi yang jelas beli aja air keras teman-teman ya, air keras tapi bukan air aki ya teman-teman ya, bukan air aki ya. Ini air keras HCl air keras. Nah, bentuknya kayak gini teman-teman, ada yang wadahnya ataupun botolnya yang bulat teman-teman, ada yang gepeng panjang kayak gini teman-teman ya. Ya inilah yang pertama kita harus punya teman-teman ya. Ini bahan dasarnya teman-teman ya. Fungsi-fungsi dari air keras tersebut teman-teman ya. Yang pertama untuk pembersih ya teman-teman ya, untuk pembersih ya. Jadi nanti bisa kita langsung praktekkan juga teman-teman ya, bagaimana hasilnya setelah kita buat nanti teman-teman ya. Oke, ini yang pertama teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman beli di toko online pun banyak ya, toko online ataupun toko-toko di sekitar Anda teman-teman ya. Biasanya ini kita dapatkan di toko-toko bahan kimia teman-teman ya, toko-toko bahan kimia itu biasanya kita dapatkan teman-teman. Oke, yang kedua teman-teman ya, di sini mungkin ini agak sedikit aneh teman-teman ya, agak sedikit aneh. Kenapa agak sedikit aneh? Kok kayak gini bisa jadi bahan plug teman-teman ya. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang sudah tahu, bagi dia nggak aneh bahan yang kayak gini teman-teman ya kan. Oke, ini kita perkenalkan teman-teman ya. Ini kalau di tempat kami di sini teman-teman, ini namanya ada dua teman-teman ya. Yang pertama sengsari ataupun yang kedua tuh timasari. Nah, jadi kadang-kadang orang tahu dengan timasari, ada juga yang tahu dengan sengsari teman-teman ya. Jadi ini kita ambil teman-temannya, kita ambil ataupun kita beli teman-temannya. Kalau saya teman-teman, saya beli di tempat rongsokan ataupun ada teman sesama tukang servis radiator teman-temannya, kami saling berbagi teman-temannya. Ini harganya dulu kita beli kalau nggak salah 15.000 teman-teman 1 kilo teman-temannya. Ini udah tinggal sedikit lagi teman-temannya, udah lama sih kita nggak beli-beli lagi teman, udah 1 tahunan teman-temannya. Iya, 4 kilo kemarin kita beli, udah lebih dari 1 tahun. 4 kali 15 berarti cuman berapa teman-temannya duitnya, cuma hitung sendiri lah teman-temannya. Jadi sangat irit teman-teman, sangat membantu kita teman-temannya. Oke, jadi ini yang bahan kedua teman-temannya, sengsari namanya ya. Jadi sengsari ini nanti kan kita campur dengan HCl yang tersebut dengan teman-teman ya, dengan air keras tersebut teman-teman. Nah, jadi kita campur nanti kan dengan wadah ini teman-teman ya. Ya, di sini kita udah siapkan wadah yang biasa kita gunakan supaya jangan terlalu boros, karena kadang-kadang sering tumpah teman-teman ya. Jadi kalau kita bikin banyak-banyak teman-teman ya, kadang kalau tumpah kan sayang teman-teman. Jadi makanya kalau saya teman-teman terus terang sedikit-sedikit teman-teman ya, kita bikin paling-paling setengah dari wadah ataupun tempat yang sudah kita potong ini teman-teman ya, paling segini teman-teman ya. Wadah ini nih kita buat dari sini teman-teman ya, dari sini kita potong ya, kita potong ini, kita bentuk teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman udah paham lah gimana cara bikin ini nih. Nah ya, jadi cukup 3 bahan ini teman-teman, kita udah bisa menghasilkan plug yang berkualitas teman-teman ya. Ya, ini plug yang berkualitas teman-teman. Saya terus terang aja, mulai dari buka servis radiator hampir saya kebanyakan memakai bahan-bahan ini teman-teman ya. Nah, dulu sebelum saya bisa menemukan ini teman-teman ya, sebelum teman-teman dari tukang radiator di sekitar kita sini nih memberitahu bahwa yang bagus itu tuh adalah sengsari ataupun timasari, dulu teman-teman saya masih memakai seng dari lapisan baterai yang sebelah dalam teman-teman ya, lapisan baterai
center ya, baterai center kan, baterai yang sedikit agak besar teman-teman ya. Ya baterai center yang dulu yang lama, center kaleng dulu teman-teman ya. Jadi itu dulu saya ambil teman-teman. Itu juga cukup bagus teman-teman, cukup bagus. Cuman dia proses kita ngambilnya tadi teman-teman ya, yang jelas tuh kita harus pecahin dulu baterainya teman-teman ya. Nah, kalau ini enggak, tinggal kita potong teman-teman, kita ambil sedikit ya, kita ambil sedikit teman-teman, langsung kita kecelupkan nanti ke dalam air keras nanti yang sudah kita taruh di dalam sini teman-teman. Oke, mungkin itulah perkenalan pertama teman-teman buat bahan-bahannya teman-teman. Nanti kita langsung ke proses ke pembuatan plug tersebut teman-teman. Tetap tonton video ini sampai habis teman-teman, agar kita bisa memahami bagaimana cara buat plug yang berkualitas ataupun minyak baterai yang berkualitas. Ya teman-teman, ini kita akan coba untuk mencampur ya, membuat minyak baterai yang tadi sudah kita perkenalkan bahan-bahannya teman-teman ya. Iya, jadi yang pertama-tama teman-teman ya, kita harus ambil dulu air kerasnya teman-teman ya. Ini air kerasnya teman-teman ya. Jadi kita ambil dulu secukupnya teman-teman ya. Kita ambil secukupnya, jangan terlalu banyak teman-teman ya. Nih, jangan terlalu banyak, karena kalau apabila tumpah nanti ya sayang teman-teman ya. Kalau saya cuma sedikit-sedikit teman-teman ya. Ya ini kita tuangkan dulu, tapi hati-hati sebenarnya. Ini sebaiknya kita tuh harus pakai masker teman-teman ya, harus pakai masker ya, karena uap dari air keras ini sangat tajam teman-teman ya, zat asamnya tuh tinggi teman-teman ya. Oke ya, yang pertama kita tuangkan teman-teman ya, kita tuangkan kurang lebih sekitar, kalau bagi saya sekitar seginilah teman-teman ya teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan ini uap asapnya teman-teman ya, baunya menyengat teman-teman ya. Jadi ini kita ambil teman-teman ya, udah kita masukkan ke dalam wadah yang telah kita sediakan teman-teman. Setelah itu ini kita ambil timah sarinya teman-teman. Timah sarinya kita ambil kalau ukuran segini teman-teman ya, kalau ukuran segini air kerasnya teman-teman ya. Nah, sedikit kayak gini, kita nggak perlu banyak-banyak teman-teman ya. Kalau saya biasanya teman-temannya yang menghasilkan hasil yang maksimal teman-temannya, cukup kita ambil sedikit aja teman-teman ya. Kita ambil sedikit. Nah, segini aja sebenarnya udah banyak ini teman-teman, segini aja. Nah, jadi cuma sedikit ya. Kalau kita senti teman-temannya ya kurang lebih sekitar 3 kali 4 lah teman-teman ya, 3 kali 4 cm paling banyak ini teman-teman ya, gini. Jadi ini fisiknya teman-teman ya, fisiknya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Jadi ini nanti kita campur teman-teman, tapi di sini jangan kita campur teman-teman ya dengan air kerasnya, karena apabila kita campur nanti dia akan mengeluarkan asap teman-teman ya, mengeluarkan asap. Jadi ruangan bengkel kita ini nanti bisa apa namanya, jadi kena asap-asapnya lah teman-teman ya. Jadi untuk menjaga kesehatan kita, lebih baik kita amankan, kita bawa ke tempat yang agak sedikit terbuka teman-teman, ataupun jauh dari kita teman-teman ya. Karena proses pelarutan sengsarinya teman-teman ini ya sekitar kurang lebih sekitar 5 menit lah teman-teman ya, kurang lebih ya, kurang lebih. Mungkin bisa lebih, bisa juga nggak nyampe, dan tergantung bahan yang sebanyak apa yang kita kasih tadi teman-teman ya. Ya kita langsung ke apanya teman-teman ya. Iya, kita langsung ke pencelupannya teman-teman ya, pengeleburannya teman-teman ya. Tapi kita bawa dulu ke tempat yang agak sedikit terbuka ataupun jauh dari apa namanya, ruangan kita ini teman-teman ya. Oke, akan kita bawa ke sana teman-teman. Ya ini kita amankan di sini teman-teman. Ini jauh dari bengkel teman-teman ya, dari ruangan kita teman-teman.
Ini bisa teman-teman lihat ya. Ya, jadi kita amankan dulu, kita jauhkan dulu dari lingkungan ruangan bengkel kita agar nanti asapnya tidak menyebar kemana-mana. Ini sebaiknya memang kita lakukan ini harus pakai masker teman-teman ya, untuk menjaga kesehatan kita teman-teman, karena ini memang berbahaya teman-teman ya, berbahaya ini air keras ini. Teman-teman bisa lihat sendiri asapnya banyak teman-teman ya. Jadi ini teman-teman ya, ini tadi seng sarinya teman ataupun timah sarinya teman-teman ya. Ini kita tinggal taruh ke dalam teman-teman ya, kita celupkan ke dalam, nanti dia akan larut sendiri teman-teman ya. Ya, dia akan larut sendiri ya. Kita mantapkan dulu kamera teman-teman ya, supaya kelihatan ya. Jadi baru kita ini seberapa menit nanti, jadi jangan sampai di skip videonya teman-teman ya, supaya teman-teman paham ya. Ya, oke, ini akan kita masukkan teman-teman, tapi saya akan menjauh dari sini teman-teman. Saya tidak berani untuk mendekat di sini teman-teman, karena saya kebetulan ya agak sedikit kurang enak badan juga teman-teman ya. Jadi ya, kini kita celupkan teman-teman ya, kita masukkan ke dalam sini, nanti dia dengan sendirinya akan melarut teman-teman ya. Oke, sekarang kita celupkan. Beginilah teman-teman, setelah kita celupkan dia akan kayak mendidih teman-teman ya, kayak mendidih kayak gini. Mendidih. Nanti dia akan larut, akan hancur teman-teman ya, akan hancur dengan sendirinya teman-teman ya. Jadi perhatikan sampai selesai teman-teman ya. Ya, oke, kita akan menjauh dulu teman-teman dari sini teman-teman, karena kita nggak tahan teman-teman ya. Kita tinggalkan kamera aja di sini teman-teman. Ya teman-teman, ini kan udah agak sedikit melarut teman-teman ya, udah sedikit melarut. Mungkin nggak kita tampilkan sampai habis teman-teman ya, karena ini agak sedikit ini dia masih ada lah. Tapi sebenarnya ini seandainya pun kita angkat teman-teman, kita angkat timah sarinya teman-teman, ini udah bisa kita gunakan teman-teman, udah dapat kita gunakan teman-teman ya. Jadi nanti sedikit kita potong durasinya teman-teman ya, supaya jangan terlalu lama teman-teman ya. Nah, yang pasti beginilah teman-teman ya caranya, beginilah caranya untuk meleburnya teman-teman ya. Tinggal kita masukkan ke dalam ya, masukkan ke dalam, nanti dengan sendirinya dia akan mencair sendiri ataupun hancur sendiri teman-teman, terlebur sendiri teman-teman. Oke, nanti setelah ini nanti teman-teman kita akan uji teman-teman hasilnya bagaimana hasilnya, dan
fungsi-fungsi yang cairan tersebut teman-teman. Oke, tetap di video kita teman-teman ya, nanti sampai kita ke pengujiannya teman-teman.